Alhamdulillah kita jumpa lagi bersama Mbak Sunan YouTube channel yang insya Allah selalu menyajikan konten-konten yang positif, inspiratif, mendidik, serta mencerahkan. Amin ya rabbal alamin. Baik, berikut ini adalah video primbon Jawa bagian yang ke-167. Dan pada video kali ini Mbak akan kembali menjelaskan mengenai perwatakan, jodoh, dan aspek rezeki atau pekerjaan yang cocok atau sesuai dengan kelahiran seseorang. Namun sebelum Mbak lanjutkan, ya seperti biasa Mbak selalu minta support, ya minta dukungan dari para sahabat-sahabat Mbak Sunan channel tercinta yang selama ini sudah terbiasa mengikuti video-video Mbak Sunan gitu ya. Barangkali masih ada yang belum subscribe gitu ya. Tolong bantuannya, dukungannya, supportnya supaya klik subscribe gitu ya. Ini untuk teman-teman yang sama sekali belum pernah klik subscribe Mbak Sunan channel, tapi kalau sebelum-sebelumnya sudah pernah klik subscribe ya sudah tidak perlu diklik lagi ya, karena klik subscribe itu cukup sekali saja ya. Yang penting video-video Mbak nanti selalu dikasih jempol gitu ya, di like gitu ya, dan jangan lupa di share juga, dibagikan ke grup-grup WA atau yang lainnya ya, supaya Mbak Sunan channel ini semakin bisa maju ya, semakin bisa berkembang dan memberi manfaat maslahah yang seluas-luasnya kepada banyak orang ya. Dan sebelumnya Mbak sampaikan terima kasih. Oke. Baik. Untuk pembahasan yang ke-21 mengenai perwatakan ini ya, Mbah akan menjelaskan mengenai perwatakan, jodoh, dan aspek rezeki atau pekerjaan yang cocok atau sesuai dengan seseorang yang terlahir pada hari Kamis Legi ya. Terakhir di video terakhir mengenai perwatakan kemarin Mbah sudah jelaskan mengenai perwatakan Rabu Kliwon yang terakhir kemarin ya. Dan untuk kali ini Mbak akan menjelaskan mengenai perwatakan kelahiran Kamis Legi. Oke. Baik. Yang pertama mengenai perwatakan atau karakter seseorang yang terlahir pada hari Kamis Legi ini secara keseluruhan orangnya memang baik. Kemudian dia ini tipe orang yang pemberani dan sopan. Kemudian ramah juga orangnya dan suka menolong orang lain ya. Kemudian bawaannya dia ini orangnya rapi dan selalu berhati-hati dalam setiap melakukan pekerjaan. Tapi terkadang dia ini mudah kena pengaruh orang lain, mudah terpengaruh oleh orang lain. Kemudian dia ini tipe pencemburu juga ya. Tapi terkadang kalau dia ini laki-laki, mohon maaf sebelumnya, dia ini kadang-kadang suka jahil atau jelalatan, tetapi tidak seberapa ya. Dan kalau dia laki-laki, dia ini termasuk tipe yang lumayan perhatian sama istrinya ya. Tapi ya Kamis Legi ini kalau kadung marah, dia ini memang sangat berbahaya karena dia ini termasuk tipe orang yang mudah marah, mudah tersinggung ya. Tetapi sebetulnya dia ini pemaaf gitu ya. Artinya apa? Kalau dia itu pernah disakiti, dilukai, kemudian dia marah, tetapi orang yang menyakiti, melukai ini tadi mau meminta maaf ya, ini kelahiran Kamis Legi ini termasuk tipe orang pemaaf, pasti dia mau memaafkannya. Tetapi kalau dia tidak minta maaf, tidak mau minta maaf, Kamis Legi ini termasuk tipe orang yang selalu daya ingatnya kuat. Artinya dia ini akan selalu mengingat-ingat siapa orang yang pernah mencelakai dia, pernah menjegal dia, atau pernah menyakiti dia. Dia ini selalu ingat dengan hal-hal negatif yang pernah dilakukan oleh orang lain ya untuk dirinya ya. Ini tolong hati-hati ya. Kemudian dia ini termasuk orang yang suka tirakat ya. Misalnya
dia ini sering terjaga di malam hari, meskipun tidak banyak hal yang bisa dia lakukan, tetapi dia ini sering terjaga di malam hari dan kadang-kadang suka begadang juga ya. Nah, tetapi jika kami selegi ini adalah seorang wanita, biasanya perwatakannya orangnya agak keras. Kemudian mohon maaf, biasanya kadang-kadang suka bawel gitu ya, banyak bicaranya atau ceriwis gitu ya, cerewet gitu ya. Tapi sebetulnya dia ini mudah menaruh iba pada orang lain, mudah menaruh rasa belas kasihan kepada orang lain ya. Kemudian kalau dia wanita ini pandai cari uang, pandai cari duit ya, pandai cari sandang pangan gitu ya. Tetapi dia ini termasuk wanita yang boros ya. Kalau kami selegi ini wanita, dia ini kadang-kadang suka berfoya-foya, kemudian orangnya juga manja, kemudian pencemburu juga, dan mohon maaf, pada sebagian kelahiran kami selegi ini ada yang suka berbuat serong, tetapi meskipun tidak semuanya ya, di sebagian kasus kelahiran kami selegi ini memang ada yang suka serong kalau wanita. Mohon maaf sebelumnya ya. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa perwatakan kami selegi ini ya tentu saja realitasnya ya pada sebagian orang ada yang berbeda pasti gitu ya. Bahkan Mbak bisa pastikan pasti ada yang benar-benar berbeda dengan kondisi idealnya ini tadi gitu ya. Dan ini semua bisa dibilang wajar karena mungkin saja faktor lingkungannya, pendidikannya, keluarganya dan lain sebagainya menjadikan dia ini berkepribadian yang berbeda. Bisa lebih baik, bisa juga lebih buruk gitu ya. Dan memang meskipun kelahirannya sama-sama Kamis Leginya, tetapi kalau jam kelahirannya, tanggal kelahirannya, kemudian bulan kelahirannya dan mongso kelahirannya berbeda, maka bisa saja ya perwatakannya ini berbeda ya. Kemudian yang kedua ini mengenai jodoh dan percintaannya. Kamis Legi ini bobot netonya adalah 13. 13 itu nogodinonya di timur. Maka jika ia mendapatkan jodoh yang berasal dari arah timurnya di mana dia tinggal, insya Allah pernikahannya ini nanti akan bisa kuat, bisa langgeng, bisa harmonis serta sukses dan mapan penghidupan rumah tangganya insya Allah. Karena nogodino wetonya ini ada di arah timur ya. Dan pengertian arah timur ini perlu teman-teman pahami juga, bukan berarti harus yang lurus ke arah timur ya, tetapi terkadang realitasnya ini ada belok-beloknya juga ya. Tetapi yang perlu Pak tambahkan di sini adalah rekomendasi arah jodohnya ini bukanlah sesuatu yang mutlak atau yang pasti, karena realitasnya banyak juga kelahiran Kamis Legi ini yang kemudian mendapatkan jodoh dari arah lain dan tetap bisa sukses rumah tangganya ya. Kemudian yang menjadi rekomendasi jodohnya adalah seseorang yang memiliki neptu weton 9 atau 10 atau 14 atau 15 dan atau 16 ya. Nah, jika sama yang bobot netonya 9, maka bisa menikah dengan orang yang hari kelahirannya adalah hari Ahad Wage, kemudian Senin Legi ya, ada dua itu. Sedangkan jika yang sama bobot netonya 10, maka bisa menikah dengan orang yang kelahirannya hari Ahad Legi ya, kemudian Selasa Pon, kemudian Jumat Wage. Nah, jadi ada 3 ya. Atau jika sama yang bobot netonya 14,
maka bisa menikah dengan orang yang hari kelahirannya adalah hari Ahad Pahing, kemudian Rabu Pon, kemudian Jumat Kliwon, dan Sabtu Legi. Jadi ada 4 ya. Atau jika sama yang bobot netonya 15, maka bisa menikah dengan orang yang memiliki kelahiran hari Rabu Kliwon, kemudian Kamis Pon, dan atau Jumat Pahing. Jadi ada 3 ya. Sedangkan jika sama yang bobot netonya 16, maka bisa menikah dengan orang yang memiliki kelahiran hari Rabu Pahing, kemudian atau Kamis Kliwon, dan atau Sabtu Pon ya. Dan secara keseluruhan ya, ini mengenai percintaan dan keharmonisan rumah tangganya, ini tentu saja banyak dipengaruhi oleh dinamika kehidupannya secara keseluruhan. Berikutnya yang ketiga, ini mengenai aspek rezeki atau pekerjaannya ya. Kamis Legi ini sandarnya ada di arah timur dan pangannya ada di arah barat. Sementara sakitnya ini di arah selatan. Maksudnya bagaimana, Mbak? Maksudnya adalah kelahiran Kamis Legi ini kalau mau cari sandang pangan silakan ke timur atau ke barat gitu ya. Tetapi tidak dianjurkan ke selatan atau ke utara. Kalau ke selatan ini nanti akan banyak mengalami kesulitan gitu ya, menyakitkan. Maksudnya sakitnya ada di selatan itu maksudnya seperti itu. Dan sebetulnya patinya ada di utara. Ini malah tidak bagus lagi gitu ya. Kemudian baik si laki-laki maupun si perempuan, dia ini termasuk tipe orang yang pandai cari duit gitu ya, pintar golek sandang pangan, tetapi tidak pandai menyimpannya, tidak pandai berhemat. Karena Kamis Legi ini memang termasuk tipe orang yang boros, apalagi yang perempuan gitu ya, meskipun belum tentu semuanya seperti itu ya. Dan insya Allah jika tidak banyak tingkah, ya ini tidak banyak menyimpan norma hukum, norma agama, perilakunya juga baik maksudnya ya, dia ini insya Allah murah sandang pangane, karena dia ini berada di bawah naungan Waseso Segoro gitu ya. Dan apalagi jika dia ini mendapatkan jodoh yang baik, yang tepat, yang sekufu, dan perpaduan neptu weton jodohnya bagus, misalnya jatuh pada perhitungan gedong atau pedaringan kebak atau tunggak semi atau tirani ya, insya Allah masa depan penghidupan rumah tangganya akan sangat bagus ya. Tetapi sebaliknya jika dia mendapatkan jodoh yang kurang tepat, perilakunya juga tidak baik, ditambah neptu weton jodohnya itu jatuh pada perhitungan yang kurang bagus, maka sedikit banyak nanti bisa berakibat kurang bagus terhadap penghidupan rumah tangganya ya. Karena sebetulnya weton pribadi ini sangat kecil pengaruhnya, energinya dibandingkan dengan ketika sudah digabungkan dengan pasangan hidupnya menjadi neptu weton jodoh gitu ya. Sedangkan puncak kejayaannya ini diperkirakan dimulai pada usianya di kisaran usia 43 tahun sampai 48 tahun ya. Lalu kemudian dia ini dimungkinkan mengalami penurunan di usia 49 sampai usia 55 tahun, dan akan semakin merosot ketika dia berusia 55 tahun ke atas. Wallahu a'lam bishawab. Dan mengenai pekerjaan yang cocok bagi kelahiran Kamis Legi ini adalah dia ini sangat cocok berprofesi sebagai seorang pedagang, pengusaha atau pebisnis. Tetapi dia juga bisa menjadi seorang petani atau peternak gitu ya. Dan kalau berdagang dia ini sangat cocok
misalkan jual sejenis sembako gitu ya. Kemudian meskipun kurang sesuai ya karena faktor karakternya tadi yang kadang-kadang mudah tersinggung, tetapi kelahiran Kamis Legi ini sesungguhnya bisa juga bekerja atau berkarir gitu ya, berprofesional karir sebagai pegawai atau sebagai karyawan dan nyambi usaha dagang kecil-kecilan atau buka toko yang tentu saja harus selalu didukung, disupport oleh pasangan hidupnya. Dan kalau diasah atau dimaksimalkan potensinya, sebetulnya Kamis Legi ini tipe orang yang serba bisa dalam urusan pekerjaan ya. Tinggal dia mau fokus di mana, itu saja ditekuni gitu ya. Nah, demikianlah teman-teman ya mengenai karakter atau perwatakan kepribadian, jodoh serta aspek rezeki atau pekerjaan yang cocok atau sesuai bagi kelahiran Kamis Legi ini ya. Perlu teman-teman ketahui sekali lagi bahwa semua keterangan yang sudah Mbak sampaikan dalam video ini bersifat umum, bersifat universal. Makanya jika ada ketidakcocokannya ya mengenai penjelasan Mbak ini dengan realitasnya, ya itu semua lebih dikarenakan sudut pandang, tinjauan atau kajiannya yang memang berbeda, serta mungkin karena faktor pendidikan dan lingkungan masing-masing orang juga berbeda-beda ya. Kurang lebihnya Mbak mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.